mengarah ke penjualan golf itu jalannya Tuhan gitu ya, bisa sampai ke situ menurut ya. Saya sih begitu ya, karena ya siapa yang bisa tahu sih Tuhan ternyata buka jalannya ke golf loh. Iya. Saya sampai sekarang nggak bisa main golf. Istilah golf aja saya nggak tahu. Yes, anaknya lucu banget loh guys. Begitu. Jadi aku bilang itu benar-benar jalan Tuhan ya. Iya. Miracle gitu loh, bukan cuman ketika kita berhasil IVF aja, sebelumnya preparationnya Tuhan udah tolong melalui usaha aku ini. Gitu. Dia komplain barangnya ini nggak sesuai nih sama foto kamu, ya udah nggak apa-apa balikin lah, kita kan nggak usah ngotot sebagai penjual. Yang penting kan customer happy, mau dia nggak jadi beli juga nggak apa-apa. Selamat datang di Youthpreneur Hub, pusat inspirasi bisnis mahasiswa. Masih bersama Elita sebagai host kalian, dan kali ini kita masih akan sedikit membahas tentang spiritualitas. Menyambung dengan topik yang di episode lalu, kali ini saya kedatangan narasumber Ibu Yana Maria. Say hi dulu Bu ke audiens. Ya, jadi saya memang sudah kenal dengan Bu Yana ini beberapa lama, tapi mungkin audiens kan belum kenal sama sekali nih. Bu Yana boleh tolong ceritain dulu nggak latar belakangnya? Halo, nama saya Yana Maria. Saya lulusan S1 DKV, Desain Grafis di Untar. Dan saat ini masih jadi freelance designer, tapi sebenarnya main bisnisnya itu adalah alat-alat golf. Oke. Gitu. Dari DKV kok bisa jadi ke golf, ini gimana ceritanya Bu? Kalau menurut saya sih ceritanya dari Tuhan ya. Maksudnya ini ya anugerah Tuhan lah, a gift from God gitu. Karena buat saya sendiri ya nggak masuk akal lah. Maksudnya nggak kepikiran gitu loh bahwa ini bisnisnya tuh yang harus dikerjain ini gitu. Udah berapa lama jalan bisnisnya? Dari 2014 lah. 2014 berarti udah lama juga Sudah ya? lama. Udah 10 tahun itu? 10 tahun, tapi kan kecil-kecil. Oke. Kecil-kecil gitu loh, nggak yang langsung membesar-besar gitu, nggak gitu. Karena kayak kita kan dimulainya memang pelan-pelan gitu loh. Gitu. Jadi awalnya itu kenapa kita bisa berbisnis dalam bidang golf. Suami saya itu dihadiahin alat golf sama jemaatnya. Jadi dia itu, ini alat golfnya juga second bekas gitu loh. Terus dia udah main, dia bilang, kayaknya saya nggak suka deh, dijual aja, dia bilang gitu. Dia apa ini dijual aja deh gitu kan. Ya udah akhirnya zaman dulu kita jualan tuh barang-barang bekas kita lewat OLX. Saya jualin gitu kan. Cepet langsung laku, kayak cuman 2 hari gitu udah langsung ada yang beli gitu loh. Itu set atau cuman stick aja, golf? Stick golf biasa aja. Ada berapa stick? Satu batang ya kayaknya, satu batang stick gitu ya, saya inget sih. Gitu. Oke. Terus nggak tahu cepet gitu loh, laku gitu kan. Karena memang dia dikasihnya ada beberapa yang udah nggak mau dipakai, dia bilang ini buat apa juga, udahlah coba deh dijual aja deh, aku bilang, daripada di rumah nggak menu-menuhin. Iya, menu-menuhin gitu kan. Nggak tahu ya bisa laku gitu, dan maksudnya dia menjual itu dia mau beli lagi yang tipe yang dia suka begitu loh. Ya udah, ketika dia pergi mau beli barang lagi, terus saya lihat-lihat nih ke toko golf itu, kita juga belum pernah masuk karena dia juga baru mulai diajarin main gitu. Wah, barang golf itu ternyata banyak banget ya. Kayak ternyata itu aksesorisnya banyak banget. Dan ketika saya udah menekuni, sekarang memang itu jumlah variannya tuh bisa ratusan untuk aksesoris golf itu. Mungkin lebih daripada sport-sport lainnya gitu. Lalu saat itu ketika dia pertama kali mau beli barang yang dia mau di toko golf itu, saya lihat, waduh kayaknya ini lumayan juga ya barangnya, kayaknya bisa dijual kembali gitu loh. Akhirnya saya coba beli waktu itu 1 buah Sunday bag itu tas driving kecil gitu. Itu kalau nggak salah harganya cuman di bawah 200.000 lah, pokoknya murah gitu loh. Terus ini tapi belinya bukan di Sogo gitu dong? Bukan, di toko supplier gitu lah, toko golf yang bukan di mall lah ya. Lagian itu kan udah 10 tahun yang lalu ya, jadi memang harga masih belum yang seperti sekarang gitu. Terus saya jual lagi gitu, nah nggak taunya bisa laku lagi gitu loh. Nah bermula dari situlah akhirnya pelan-pelan, sebenarnya nggak langsung tiba-tiba buka toko, enggak sih, pelan-pelan beli dikit lalu coba dijualin, beli dikit coba dijualin gitu. Dan itu jalan terus bisa gitu. Dan waktu itu masih side job sih, karena saya waktu itu masih bekerja jadi desainer gitu, dan suami saya kan pelayanan, jadi ya dulu cuman kayak side job aja. Lalu
Karena kita punya relasi yang baik dengan si pemilik toko golf itu, jadi dia kayak kasih tahu update nih, ada barang ini nih, ada barang ini gitu kan. Ya udah kalau dia bilang ada barang, aku ke sana lihat, lalu ya belilah dikit gitu kan. Tapi mereka sebagai supplier ya berarti. Supplier, mereka supplier. Beli sedikit lalu coba diposting lagi. Dulu zaman dulu kita mainnya di OLX, lalu mulai masuk Tokopedia, baru masuk ke Tokopedia. Tahun berapa tuh berarti masuk Tokopedia-nya? Ya 2014 itulah. Tapi agak unik ya, maksudnya DKV dan nggak ada pengalaman bisnis nggak Bu sebelumnya? Sebenarnya sih nggak ada ya. Kalau orang tua? Orang tua saya itu punya pabrik kue. Oke. Iya. Jadi mereka ya memang bisnis lah bisa dibilang, cuman bukan yang bisnis main banget, lebih ke arah produksi, cuma memang menjual juga sih. Okay. Ya ini yang makanya saya bilang pekerjaan itu anugerah Tuhan ya. Maksudnya ketika kita merasa bidang ini bukan yang saya harapkan, tapi ternyata Tuhan tuh tahu sebenarnya it's you gitu loh. Ini yang kamu bisa kerjain dan kamu bisa berkembang di situ. Kalau saya pikir-pikir lagi, mungkin dari kecil kali ya saya suka ngejualin gantungan kunci saya ke Cici. Dulu jualannya cuma ke Cici saya. Saya kan suka jalan-jalan tuh dari kecil. Terus beli gantungan kunci. Terus Cici saya kan di rumah aja orangnya. Terus kamu mau beli ini nggak? Ya udah dia beli. Tapi berarti bakatnya gitu ada dong sebenarnya. Sebenarnya mungkin ada ya, cuman saya kan juga nggak tahu, dan saya kan nggak pernah jual beli lagi sepanjang saya sampai dewasa gitu kan. Gitu paling hanya menjual misalnya kayak handphone bekas, ya udah saya posting saya jual. Dan mungkin ya itu ada bisa lebih, maksudnya lebih ternyata ada yang mau beli lah gitu. Cepat ada yang mau beli gitu. Sampai teman saya bilang, aduh kayaknya aku titip sama kamu aja ya, kalau kamu yang jualin dia cepet dia bilang gitu. Boleh kali. Ini produk-produk mahasiswa 20%. Oke, baik. Iya begitu. Iya. Jadi ya mungkin Tuhan tahu lah ada gift-nya ya. Kita ada karunia rohaninya ya begitu untuk mengerjakan hal itu gitu. Soalnya lucu juga gitu, maksudnya yang kenapa masuknya ke golf gitu kan? Golf kan cukup niche ya. Iya betul. Berapa banyak sih pembelinya gitu dalam misalkan sebulan? Sebenarnya kami tokonya kecil ya, bisa dibilang sangat kecil karena kan itu saya bilang saya bermula dari jualan pribadi, lalu sampai sekarang pun masih dalam hitungan masih UMKM, PTKP, jadi masih setahun tuh penghasilannya tidak PKP gitu kan. Jadi kita tuh kecil banget lah gitu. Dibanding misalnya toko golf tuh omsetnya bisa MM-an karena kan satu setnya aja sudah puluhan sampai ratusan juta. Tapi saya nggak main sampai ke situ sih. Saya lebih banyak main aksesoris yang kecil-kecil, maksudnya yang tidak semahal itulah. Kalau mau dibilang banyak yang beli, mungkin dulu zamannya pandemi itu memang sangat naik sekali. Golf, semua orang main golf waktu itu. Padahal nggak boleh keluar. Karena golf itu mainnya berjarak dan di outdoor. Iya. Gitu loh, kan nggak usah kayak sikut-sikutan, rebut-rebutan kayak main basket gitu kan. Jadi itu everybody plays golf gitu. Jadi ya sangat naik sekali sih traffic kita waktu itu ya. Nah kesininya memang setelah pandemi selesai ya masih berjalan lah, masih jalan. Cuma memang tidak seperti dulu, tidak booming seperti dulu. Gitu. Jadi mengarah ke penjualan golf itu jalannya Tuhan gitu ya, bisa sampai ke situ. Menurut saya sih begitu ya, karena ya siapa yang bisa tahu sih Tuhan ternyata buka jalannya ke golf loh. Iya. Saya sampai sekarang nggak bisa main golf. Istilah golf aja saya nggak tahu. Tapi bisa menjual gitu ya. Tapi bisa menjual, makanya saya tahu dong produk-produknya. Produk-produknya tahu. Cuma produk ini dipakai buat apa saya juga nggak tahu. Pokoknya ini di supplier ada, saya beli, saya jual kembali, sudah begitu saja. Gitu. Maksudnya saya juga bukan yang terlalu mendalami sekali sih. Seperti saya bilang lagi, sebenarnya ini bukan interestnya saya, tapi ya kalau Tuhan buka jalan ke situ, ya kita tekuni terus aja gitu. Apakah ada masa-masa di mana kayak penjualannya tuh turun banget? Ada. Terus waktu itu apa yang Bu Yana lakukan? Penjualan paling, kalau dulu awal-awal ya, ketika saya mulai merintis, saya selalu merintis itu tidak dengan uang orang. Oke. Itu kelebihannya. Jadi itu uang saya pribadi, saya gulung gitu loh. Jadi udah untung dibelikan lagi, barang. Jadi saya tidak pernah meminjam uang dari bank atau dari kerabat untuk memodali bisnis saya ini. Sehingga ketika penjualan itu turun ya udah nggak apa-apa. Kan saya nggak perlu ada kewajiban apa-apa untuk dibayarkan, kecuali asal dia udah cukup untuk bayar karyawan atau untuk kebutuhan sehari-hari, ya udah cukup buat saya sampai dulu nih. Lalu itu sebelum pandemi. Setelah pandemi kan boom langsung kan besar gitu kan. Di situ baru merasa tuh bahwa ini
wah ternyata ini bisa bener-bener menghasilkan nih golf ini. Karena sebelum itu ya biasa aja lah, kita cuma buat kayak sampingan lah ya gitu. Buat geli-geli gitu lah ya. Iya. Jajan-jajan gitu ya. Gitu. Karena kan saya juga nggak menekuni, waktu itu saya masih bekerja full time. Lalu setelah saya berhenti kerja full time, tiba-tiba setahun kemudian itu pandemi. Pandemi lalu enggak, setahun kemudian pandemi itu 2020 ya. Saya berhenti kerja tuh 2018, 2017. Berarti satu tahun setelahnya. Tapi waktu itu saya masih banyak kerjaan freelance sih. Jadi saya belum terlalu menekuni jualan ini gitu. Waktu itu saya sudah punya karyawan 1. Itu tuh penjualan masih dari rumah. Jadi masih dari rumah, karyawan ya udah ditaruh di ruangan di rumah, dan kita juga stok barang juga di rumah. Gitu. Setelah pandemi itu booming, lalu kesininya baru berasa menurun. Tapi sebenarnya menurunnya sekarang juga lebih daripada yang sebelum pandemi sih. Begitu. Berarti sekarang ada toko on-site juga ya? Kita ada toko on-site. Ada toko on-site, tapi memang penjualan paling banyak itu dari online. Online dan turnamen ke perusahaan. Gitu. Oke. Itu cara untuk menjual ke perusahaannya bagaimana? Apakah kalau jujur aja untuk saat ini ya, sales saya sih tidak terlalu jalan ke perusahaan, tapi mereka yang mencari. Perusahaannya gitu. mencari. Perusahaan yang mencari. Karyawannya berapa Bu sekarang? Saat ini 3. 3 ya? Iya. Oke. Gitu. Terus apakah ada keinginan untuk membesarkan usaha ini? Karena kan tadi katanya masih non PKP ya, pengusaha kena pajak gitu. Non PKP berarti tidak terkena pajak. Itu kalau nggak salah omsetnya tidak boleh lebih dari 4,8 miliar per tahun. Betul. Oke, apakah ada rencana untuk membesarkan atau memang udah cukup segini? Sebenarnya sih ingin ya, maksudnya kalau membesarkan siapa yang nggak mau ya. Cuman memang untuk dunia golf ini perlu modal besar. Itu satu. Ketika kita beli barang 100 juta itu nggak ada bentuknya. Nggak ada barangnya maksudnya. Karena satu set aja kalau kita mau stok stick misalnya, satu batang aja tuh bisa 10 juta. Satu set iron set itu, satu set itu 20 juta. Jadi saya lebih banyak beli aksesoris sih. Saya lebih banyak beli aksesoris kalau supplier lagi ada dia nawarin barang baru. Ini ya udah kita baru beli. Kalau untuk membesarkan sih sebenarnya ingin ya, cuman itu perlu suntikan modal mungkin ya. Gitu ya, mesti cari investor ya. Mesti cari investor dan sebagainya. Saya nggak tahu juga ya, saya belum kepikiran sih. Sebenarnya ada kepikiran sih untuk itu. Tapi untuk itu kan kita jadi ada beban tanggung jawab juga ya. Kan cari investor bukannya uang gratis. Iya betul. Orang kalau invest duit masa kita habisin semua, kan nggak mungkin gitu. Kita harus memberikan laba. Minimal uang modalnya dia bisa kembali minimal gitu dong. Ya itu ada sebuah beban baru lagi sih. Pastinya. Tapi untuk saat ini sih kita lagi mikir-mikir sih untuk punya toko yang di pinggir jalan. Saat ini kan toko itu tidak di bener-bener di sentra bisnis gitu loh. Karena kan kita masih mainnya di online base-nya lebih banyak. Dan itu sekarang sulit sekali ya untuk di situ karena potongannya makin besar. Itu juga. Potongannya sangat besar. Jadi kayaknya ini si e-commerce ini dapat margin lebih besar dari saya. Jadi ya kita harus sedang mencari cara supaya gimana bergeliat lagi gitu loh. Ada 2 pertanyaan nih dari sini. Yang pertama, kalau di e-commerce itu apakah 24 jam atau maksudnya respon rate-nya seperti apa? Terus yang kedua, kalau misalkan kan kita membicarakan spiritualitasnya, tiba-tiba Tuhan bilang, Bu Yana nih saya kasih investor 2 gitu. Itu kira-kira apa yang akan dilakukan? Kalau saya dapat investor, saya akan tentunya buka toko yang proper ya. Toko proper tuh berarti dia ada di tempat yang gampang di reach sama orang. Tokonya juga, toko golf kan tidak boleh jelek lah ya. Iyalah, harus bagus dikit lah ya. Pemain golf kan middle up pastilah ya. Kalau mimpi saya pengen punya toko golf yang juga coffee shop. Jadi maksudnya di situ orang bisa nongkrong mungkin dan bisa ya itu ada mungkin 2 lantai gitu ya. Satunya coffee shop, satunya toko gitu loh. Itu lagi banyak banget tuh yang konsepnya seperti itu. Kemarin sempat ngelihat ada reels, dia cafe tapi konsepnya kayak bengkel gitu. Bukan bengkel sih, sebenarnya lebih ke showroom ya. Jadi moge-moge gitu, motor-motor gede. Terus mereka bisa kayak entahlah foto atau gimana gitu. Tapi sebenarnya revenue streamnya terbesarnya dari
Coffee shop ya, coffee shop. Kayak kan terakhir ini kayak aku lihat Coach, Kate Spade pada buka toko, walaupun cuma pop up sih, buka cafe pop up. Jadi kan maksudnya kan emang ada trennya ke situ kan. Tapi aku cuma melihat bahwa ya ada a cozy place buat ngobrol dan sebagainya. Itu kan orang kan zaman sekarang ke arah situ. Gitu sih. Kalau saya dapat investor, saya mau buka seperti itu dan juga tentu saja ya stokin barang yang lebih oke lah, yang lebih up to date begitu. Gitu. Yang tadi Tokopedia, nah itu gimana tuh? Apakah secara ini udah mulai agak teknikal nih? Apakah memang kayak penjualannya biasanya ada jam-jam tertentu nggak sih atau waktu-waktu tertentu di mana penjualannya tuh atau trafiknya agak tinggi gitu? Terus ini mau musim hujan gitu, apakah banyak yang beli? Kan itu kan outdoor kan? Iya. Ya sekarang ini lagi agak low sih, karena memang musim hujan memang pengaruh. Musim hujan pengaruh, liburan pengaruh, lebaran puasa pengaruh. Gitu. Jadi itu lumayan pengaruh. Cuman ya itu caranya Tuhan ya. Kadang-kadang kita dijualan di online-nya sepi tapi turnamen masuk. Gitu. Ya itu buat saya sih udah cukup lah untuk saat ini sih. Karena kita kan sekali lagi nggak ada kewajiban ke bank dan sebagainya. Itu yang lumayan menyelamatkan kita dari kesetresan udah bisnis ini nih ya nggak ada. Maksudnya harus bayar utang, bayar ini, enggak sih. Saya yang penting karyawan terbayar, gajinya udah beres. Nggak pusing yang lain gitu loh. Itu sama ya kita pelan-pelan ngumpulin uang buat modal belanja berikutnya gitu. Kalau Tokopedia sekarang ini unpredictable ya. Kalau dulu zaman pandemi orang belanja tengah malam sampai pagi, sampai subuh. Jadi kayak orang tuh karena mungkin WFH kali ya. Bangun subuh belanja atau jam 12 malam belanja. Dulu saya masih kalau belum tidur saya suka jawabin gitu. Tapi kalau saya lihat trennya sekarang enggak ya, justru siang ya. Mungkin di kantor kali belanja. Siang baru masuk orderannya begitu. Ya kita berusaha untuk fast respon lah kalau di e-commerce tuh kuncinya fast respon karena saya sendiri kalau belanja nih kalau saya udah tanya dan orang yang tidak jawab saya akan ke toko lain untuk belanja ya dong. Kadang kita kan punya waktu belanja tuh sangat sempit. Bukan yang bisa nongkrongin terus. Jadi biasanya begitu sih saya berusaha mengedukasi juga karyawan harus fast respon, harus dijawab terus dan sebagainya. Jadi karyawan tuh kerja 2 shift 9 sampai jam 7 malam. Nanti setelah di luar jam kerja mereka paling kalau saya online di komputer saya jawabin. Gitu. Iya sih, memang kayak ini kan aku juga lagi padat banget nih ya. Kadang-kadang tuh sampai lupa gitu. Belum belanja makanan, belum belanja horden gitu. Kayak gitu kayak udah jalan baru inget belum beli ini, belum beli itu gitu. Iya, benar kan? Lalu kita cek tuh, ada warna ini ada nggak? Kalau nggak dijawab-jawab kita pasti ke toko lain. Warna ini ada nggak? Kadang-kadang saya nanya 3 toko. Kalau siapa yang jawab duluan itu saya beli. Iya nah, sih, betul, jadi sebenarnya itulah kalau kita punya toko di online ya, apalagi kalau barang kita dijual oleh banyak orang. Iya. Ya mau nggak mau kita harus memenangkan persaingan itu dengan fast respon, fast service ya. Service ya. Gitu. Golf itu banyak pesaingnya juga kah? Banyak. Banyak. Walaupun ya ini pasarnya udah niche, cuman sebenarnya pemainnya juga banyak. Bu, ini kita masih membicarakan spiritualitas di dalam kewirausahaan. Kalau boleh ngelis, apa sih kira-kira yang menunjukkan bahwa ini tuh memang benar-benar jalannya Tuhan membuka bisnis ini atau menjalankan bisnis ini? Apa tanda-tandanya ini dari Tuhan begitu ya? Yang udah pasti itu satu ya, maksudnya sesuatu yang kita tidak duga, kita nggak harapin, cuma ternyata Tuhan buka jalan dan Tuhan bisa dukung itu berkembang. Tentunya dengan usaha kita juga lah. Maksudnya ketika Tuhan buka jalan nih kita juga tekunin. Tapi sembari kita tekunin juga kayaknya Tuhan tambah-tambahin lagi nih. Gitu loh. Ketika kita tekun di situ Tuhan berikan jalan yang baru, customer yang baru, supplier yang baru. Itu juga jalan Tuhan loh, supplier baru. Jangan salah. Jadi ketika misalnya ada customer nih demand something yang aku nggak punya, terus aku harus putar otak setengah mati nyari barang itu ada di mana. Dan ketemu ada supplier baru. Itu tentunya ya pasti menurut aku ya, dari iman aku pasti itu Tuhan juga tolong lah ya. Terus ketika kita itu mencari supplier dan sebagainya dan kita bisa dapat supplier yang jujur, itu juga tentunya pertolongan Tuhan. Kita tahu berapa banyak orang ditipu sama supplier. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak perumpamaan ini ya, apa yang talenta itu loh. Dikasih 1 talenta, dikasih talenta. Betul. Ketika kita menekuninya ya Tuhan tambah-tambahin. Semakin kita nggak mau ngerjain ya udah segitu-gitu aja. Gitu. Dulu ketika aku masih kerja, usaha ini kan yang ngerjain siapa tahu nggak? Pembantuku di rumah. Jadi aku ke kantor, suami pelayanan itu yang
packing itu di rumah itu pembantuku. Gitu. Jadi order masuk aku cuman kasih tahu nih ada order ini, ada order ini. Dia tulis tangan lalu dia packing. Dan itu tuh berjalan 3-4 tahun ya ada ya. Gitu. 3-4 tahun sampai aku resign. Jadi waktu itu order juga nggak banyak memang. Karena kita kan nggak serius. Bisa dibilang kan nggak serius, gitu sampingan ya. Kan. Jadi juga nggak nanjak-nanjak banget lah itu. Nah ketika aku sudah resign dan mulai menekuni, barulah dia mulai berkembang dengan baik. Begitu. Sampai ada satu masa itu sebelum pandemi ya. Tiba-tiba aja nih kita dikontak sama BUMN. Dia mau order handuk. Saya juga nggak tahu itu orang dapat nomor saya dari mana gitu. Tiba-tiba kita mau order merchandise handuk dan sebagainya gitu kan. Ya udah kita buatkan gitu. Dan itu bener-bener yang aku merasa bahwa ini bener-bener pertolongan Tuhan banget ya. Kayak Tuhan tuh waktu itu tuh aku lagi butuh uang sebenarnya. Jadi kita ada rencana waktu itu untuk IVF kan bayi tabung. Jadi ya kalau dikumpul-kumpul uang sih ada. Cuman kan ya tentu kita perlu spare gitu ya. Terus aku bilang sama suami aku nggak mau IVF lah kalau uang kita pas-pasan gitu loh. Kan kita nggak tahu kalau misalnya kita IVF kembar banyak masalah itu kan semua kan money semua kan. Dan aku nggak mau kalau kita IVF nih pas-pasan cuma uang IVF aja yang kamu punya. Kamu nggak punya uang untuk take care kalau ada masalah nanti kemudian hari. Ya udah doa aja dia bilang. Tiba-tiba masuk order dari BUMN yang untungnya itu luar biasa gitu loh. Yang maksudnya itu akhirnya bikin aku bilang ya udah deh kita IVF dan jadilah si bocah yang kamu suka lihat. Yes. Anaknya lucu banget loh guys. Begitu. Jadi aku bilang itu benar-benar jalan Tuhan ya. Miracle gitu loh. Bukan cuman ketika kita berhasil IVF aja. Sebelumnya preparationnya Tuhan udah tolong melalui usaha aku ini. Gitu. Ini agak sedikit melenceng ya. Adakah orderan yang pernah ditolak? Ada, banyak. Ada alasan kenapa? Bisa menyampaikan nggak kira-kira alasannya apa? Apa ya? Rata-rata karena biasanya ya karena time due date-nya nggak cocok. Misalnya dia minta minggu depan harus selesai, ini kerjanya 2 minggu nggak bisa. Biasa tuh barang-barang custom lah. Itu. Terus biasa lagi misalnya kebanyakan itu sih kalau untuk yang minta misalnya aneh-aneh di markup berapa sih enggak sih. Puji Tuhan sih enggak ketemu yang sampai begitu banget ya. Begitu. Sampai saat ini sih ya paling yang ditolak gitu-gitu aja. Barangnya enggak ada kosong gitu loh. Atau ternyata dia komplain barangnya ini enggak sesuai nih sama foto kamu. Ya udah enggak apa-apa balikin lah. Kita kan enggak usah ngotot sebagai penjual. Yang penting kan customer happy mau dia enggak jadi beli juga enggak apa-apa. Gitu. E-commerce-nya Tokopedia dan Shopee atau hanya Tokopedia, Shopee ya. Beli-beli tuh nggak terlalu jalan sih sebenarnya. Tokopedia dan Shopee. Jadi kalau antara e-commerce dengan yang onsite kira-kira berapa persen? Penjualan di e-commerce. E-commerce lah 90%. Tapi kan ini kan di luar turnamen ya. Kalau turnamen kan sekali ada kan dia bisa setengah dari e-commerce gitu loh. Sebulan itu maksudnya. Tapi itu kan masuknya B2B ya, jadi business to business ya. Business to business. Oke, cool. Oke, terakhir ada pesan nggak untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalani kewirausahaan? Jadi kalau aku sedikit cerita ya, kalau di Ukrida ini hampir semua prodi wajib mengambil mata kuliah kewirausahaan. Ada yang bisa mengambil sebagai pilihan, tapi memang untuk prodi manajemen itu mereka mengambil sampai 3 kali. Jadi dari mindsetnya mereka dibentuk, kemudian mereka membangun bisnis plan-nya, sampai prototype juga, dan nanti di yang ketiga itu mereka benar-benar menjual produk-produk mereka. Nah, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman mahasiswa? Nomor 1 ya tanya Tuhan lah pasti ya sebelum memulai sesuatu. Maksudnya berdoa, minta Tuhan tolong sepanjang proses itu udah tentulah nomor 1. Nomor 2 itu mengenali karunia rohani kita. Karunia rohani kita tuh apa? Misalnya gini, contohnya aku tuh orangnya supel. Aku sih nggak supel, maksudnya contoh. Kamu orangnya supel. Kamu orangnya supel. Gampang ngobrol sama orang atau apa. Ya udah, kamu cari bisnis yang bisa menggunakan
skill kamu itu, gitu loh. Banyak lah misalnya kamu bisa ambil produk dari mana lalu kamu marketingin, gitu loh. Kalau kamu orangnya supel, tapi kamu nggak tekun mengerjakan R&D, kamu jangan jadi production gitu loh. Itu pasti productionnya ya akan terbengkalai karena kamu lebih demen keluar, begitu. Jadi ya kita mengenali dulu diri kita nih apa ya gitu. Maksudnya kita nih kuatnya di mana, our strength itu apa gitu sih itu. Dan kadang-kadang orang tuh nggak terlalu bisa ngelihat, dia mungkin merasa bahwa gue nih A, tapi nggak taunya mungkin orang lain lihat kamu tuh B loh. Nah itu juga penting. Jadi dengarkanlah masukan dari orang-orang sekeliling kamu gitu. Jadi sering ngobrol sama orang, dengar masukan mereka. Oh kamu tuh orangnya begini lagi, kamu lebih baik bisnisnya tuh ke arahnya seperti ini gitu. Ada teman aku ini dia tuh jago marketing, tapi dia tuh pengen selalu bikin kue. Aku dong. Cuman akhirnya kuenya itu nggak beres lah, maksudnya nggak benar. Gitu. Bukannya nggak beres sih, kayak sempet jual. Iya kayak kurang terproduksi dengan baik. Dia kurang R&D di situ gitu loh. Tapi dia jago masarin sebenarnya. Nah ini kan jadi masalah gitu kan. Seperti aku nih kayaknya. Bukan kamu, saya nggak tahu loh. Gitu. Ya hal-hal seperti itu lah. Jadi mengenali kekuatan kita itu ada di mana. Kalau emang kita kuatnya di mencari inovasi, ya udah kita tekunin satu produk, kita berusaha untuk memarketinginnya. Itu. Lalu ketekunan lah, maksudnya gini loh. Kita jangan harap nih begitu kita bikin sesuatu lalu dia tiba-tiba booming dan kita jadi kaya raya. Itu kayaknya agak one gitu over thousand atau million gitu ya, nggak mungkin sih kayaknya sih. Jadi saya aja merintis ini sampai saat ini tanpa investor itu terseok-seok 10 tahun. Kita bisa survive, kita bisa punya apa yang kita butuhkan, tapi kita juga nggak yang lebih-lebih banget gitu, bukan seperti orang yang punya toko besar dan chainnya banyak, itu enggak sih gitu. Nah ada orang yang baru mulai bisnis tuh ngarepinnya udah langsung gede, langsung dapat uang banyak gitu loh. Kayaknya nggak semudah itu ya. Bahkan ketika kita dapat investor pun itu ada pertanggungjawaban besar di dalamnya kan. Dan semakin banyak investor semakin banyak kepala yang ada di situ, tuntutannya semakin banyak. Betul. Nah jadi di situ pun kita bisa lebih stres, lebih terdistraksi arah kita. Karena kan orang lain tuh masuk dengan prinsip-prinsip mereka masing-masing. Gitu. Itu juga harus dipikirin baik-baik. Jadi tekun tuh mulai dari kecil nggak apa-apa. Berusaha dikembangin, berusaha diinovasiin. Nah inovasi itu juga penting menurut aku. Jadi dalam segala hal ya, dunia ini berkembang, kebutuhan berkembang, produk pun berkembang. Jadi dari zaman dulu misalnya tas golf itu bentuknya begini, sekarang udah yang bagaimana gitu ya. Kita harus ikutin terus. Kalau nggak bisa. Kita nggak bisa jual barang lama terus gitu loh. Betul. Nah itu tuh kita harus perlu rajin untuk cari tahu. Oh ini bukan cuma masalah tren loh. Masalah memang productionnya udah sampai mana gitu loh. Perubahannya udah sampai mana. Kita ikutin terus. Itu dalam segala hal lah menurut aku ya. Bahkan dalam F&B juga kan. Zaman sekarang orang terkenalnya apa? ST Solo. Iya ST Solo. Atau yang itu coklat Dubai. Kamu nggak tahu ya coklat Dubai? Oh kamu harus tahu nanti. Di Kelapa Gading 1/4 juta. Oh aku tahu. Itu lagi. Iya itu lagi booming kan. Tapi kan banyak orang yang bikin juga. Nah some kind like that lah. Maksudnya tahu trennya kemana, tahu perkembangan goods-nya udah sampai mana. Nah itu juga mau nggak mau harus diikutin terus sih, nggak bisa dilepas begitu aja sih, gitu. Ya kemarin ini mahasiswa juga banyak yang sekarang mengarahnya ke F&B ya, karena memang mudah sih untuk dimulai. Tapi untuk kalau cuma sekedar ngikuti tren, kayaknya nggak akan atau akan terseok-seok gitu ya, maksudnya perang harga jadinya. Betul. F&B ini saya ada pengalaman sedikit. Jadi keluarga saya itu kan F&B. Nah ini juga lucu kalau saya bilang makanya semua usaha itu dari Tuhan ya. Itu dari Tuhan prinsipnya. Papa saya itu dulu punya bengkel. Dia tuh mekanik. Jadi dia dari dulu tuh main truk, main bengkel dan sebagainya. Sampai suatu hari di usia dia 40 something itu semua bisnisnya itu tutup. Maksudnya yang bengkel itu karena kan kerja sama saudara dan sebagainya. Udahlah pokoknya selesai kerja sama saudara, dia usaha sendiri dan jual beli mobil itu nggak berjalan. Sempat ada satu periode tuh benar-benar yang ya kami agak sulit lah gitu ya, karena dia memang
tidak lagi di bidang itu tuh udah nggak gitu jalan gitu loh. Lalu suatu hari dia tuh bisa kayak mikir gitu, kayak papa mau bikin kue aja, dia bilang. Mau bikin kue, mau bikin kue dodol Cina, dia bilang. Kue keranjang, dia bilang gitu. Terus kan ya udah, ya udah deh terserah. Aku masih kecil waktu itu, ya mungkin SMA lah gitu ya. Aku juga nggak terlalu ikutin karena kan kita sibuk sendiri. Ya udah dia sama mama deh. Terus dia mulainya itu dengan R&D. Dia papa saya itu orang yang sangat detail dengan dengan production. Jadi dia tuh bisa terus-menerus membuat eksperimen sampai produknya itu mantap. Nah, dia tuh orangnya begitu. Jadi dia kuat di production. Lalu dia bikinlah itu kue keranjangnya itu, dia olah, maksudnya dicari resepnya supaya gimana hasilnya, bagaimana hasilnya, warnanya oke, rasanya oke dan sebagainya gitu. Itu butuh berapa tahun ya? 5 tahun kali ya. Itu 5 tahun terseok-seok lah. Maksudnya dalam arti menanjak sih memang, tapi pelan-pelan, gak yang langsung launching langsung jadi gitu, enggak gitu loh. Dikit-dikit gitu. 5 tahun lah minimal tuh. Sampai bener-bener produk itu sudah dikenal orang dan lebih bisa jalan. Gitu. Nah, perusahaan keluarga saya itu namanya Anghwat. Anghwat itu kalau di Pancoran, di Glodok atau di supermarket toko buah itu banyak lah yang jual. Kalau musim Imlek itu kue keranjang, kalau mooncake, ya kan mooncake. Terus kalau kue Lebaran itu namanya kembang jaya. Nah jadi ada 3 season, holiday season yang dipegang. Jadi mainnya cuma seasonal cookies saja. Jadi kalau lagi nggak ada season seperti itu, apakah tetap produksi atau enggak? Karena persiapan untuk season berikutnya. Karena itu produksinya udah besar sekarang. Papa saya meninggal sudah 7-8 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang kan ada adik saya nerusin. Cuman sebelum beliau meninggal juga yang kue keranjang itu udah lumayan menanjak. Nah waktu itu papa saya yang produksi, mama saya yang marketing. Karena mama saya yang bisa keluar, maksudnya kayak taruh kuenya di mana gitu ya. Cuma saya cuma melihat gini ya, ini 2 orang tua saya ini bukan tukang kue loh dari kecil, nggak diwarisin keahlian kue apa-apa kok dari orang tua. Doang gitu. Tiba-tiba dia bisa punya ilham gitu untuk bikin kue keranjang yang menurut dia ini kayaknya bisa jualan gitu. Terus dia bikin dikit-dikit, terus dijualin sama mama saya dikit-dikit, dan makin lama dia makin menambah jumlah produksinya. Berarti itu dari Tuhan ya? Dari Tuhan. Dan setiap kali ada masalah juga, ya bukannya nggak ada masalah ya, kue itu banyak masalah loh. Dia jamuran lah, dia kelembekan lah, apalah. Tapi every time Tuhan bawa keluar dari, maksudnya lolos dari masalah itu. Orang komplain tapi ya nggak apa-apa, perusahaan masih jalan, usaha masih jalan. So far nggak ada yang sampai bikin tutup bener-bener tutup. Iya, so far Tuhan tetap jaga ya sampai saat ini ya. Lalu suatu hari papa saya dulu sebelum meninggal itu dia bilang, ini kita mau bikin mooncake ya, dia bilang gitu. Kamu belajar deh, dia bilang. Dia suruh saya belajar mooncake. Jadi saya pergi waktu itu ke Malaysia belajar mooncake, yang sama sekali nggak pernah belajar. Ya udah belajar. Nah sekarang kita punya dia produk mooncake. Gitu. Jadi saya sendiri juga orangnya lebih ke orang produksi sebenarnya. Maksudnya orang yang research untuk di belakang layar. Tapi saya orangnya nggak pinter jualan gitu loh. Nggak pinter nyales gitu. Jadi di situ Tuhan tolong sih. Maksudnya ketika kita punya niat nih, kita berusaha nih, kita gali dulu barang ini sampai mateng menurut saya. Gitu. Whatever it is pasti ada satu level lah ya. Dimana produk ini layak jual. Gitu. Kalau kamu nggak matengin, terutama F&B ya. Kalau kamu produk kamu masih kue aja masih kadang-kadang enak, kadang enggak, ya kan? Keras kadang lembek. Ya susah lah kamu untuk mass production untuk jadi besar gitu. Tapi pada saat R&D itu apakah boleh mencoba karena untuk mendapatkan feedback gitu? Boleh, ya? Nah, tetap menjual. Cuman kan skalanya kecil. Kalau kamu udah skala besar kan semua udah dilepas ke karyawan, udah nggak kerja sendiri. Jadi harus ada satu kestabilan supaya kita nggak usah kerjain sendiri. Karena kalau kita kerjain sendiri, kita nggak pernah jadi bos. Betul. kita kan jadi karyawan terus menerus begitu. Jadi ya itu kita harus bisa dapat satu formula untuk bisa dikerjain sama orang. Gitu. Itu sih. Keren banget Bu Yana. Ini banyak banget yang bisa yang kami dapatkan saat ini. Aku coba rangkum sedikit ya. Jadi ketika kita memulai suatu usaha,
bagaimana kita yakin bahwa memang itu adalah jalannya Tuhan? Ya karena memang Tuhan membuka jalan gitu, dan kita juga jangan sekedar diam-diam aja, tapi kita tetap harus tekun. Terus kemudian kita juga konsisten untuk melakukan inovasi juga. Terus yang tercatat tadi, kita perlu bertanya kepada Tuhan sebelum kita memulai sesuatu, dan minta tolong perlindungan Tuhan juga ya. Kita perlu mengenali karunia rohani dengan mengenal diri sendiri kita, mengenal diri sendiri, kita ini seperti apa orangnya. Terus masukan dari orang lain juga, itu juga penting untuk siapa tahu kita tidak melihat sisi diri kita yang itu gitu. Ada orang dikasih tahu nggak mau denger kan? Iya, maksudnya kayak janganlah, kita harus pertimbangkan gitu loh. Kamu orang ini, oh ya udah bener nggak ya gitu kan, dipikirkan gitu ya. Gitu. Sama ini, tidak ada yang instan. Ini yang aku tangkap tadi ya. Jadi walaupun kita mulai dari yang kecil, kita tetap harus tekun, tetap harus berjuang dan konsisten. Dan yang terakhir juga kita mengikuti perkembangan zaman. Kita harus banyak cari tahu, jangan sekedar mengikuti tren aja, gitu ya. Ada pesan-pesan terakhir dari Bu Yana untuk teman-teman mahasiswa kita? Semangat terus untuk menjadi seorang wirausaha, karena kerja kantoran tuh gak enak buat saya. Jangan gitu dong, Bu, saya juga kerja kantoran. Bukan maksudnya, saya itu orangnya sih 9 to 5 nggak bisa ya buat saya gitu. Saya dulu kerja kantoran saya sering kabur. Maksudnya kabur makan siang, kabur apa. Ya tergantung sih, orang ada talentanya masing-masing ya. Cuman kalau memang mau serius menjadi seorang wirausaha ya terus berjuang lah. Walaupun mungkin ada jatuh bangun, ada rugi. Tapi sebenarnya kalau kita kerjakan baik-baik, pasti bisa jalan dengan pertolongan Tuhan. Oke. Thank you so much buat podcast kali ini. Mungkin kapan-kapan kami izin untuk mengundang lagi, sharing-sharing pengalaman lagi. Sampai kita berjumpa lagi, kita say goodbye dulu sama audience.